ini wajib hukumnya untuk mempertunjukkan gimana jasa ya gitu, karena rekam jejaknya dan bukan termasuk bagian dari undang-undang pelindungan data. Oke, terus upaya hukum nggak terkait dengan penetapan status tersangka? kita tunggu tanggal mainnya. Saya percayakan penuh kepada semua lawyer ya yang ada, nanti kita tunggu saja. Yang jelas tanggal 13 November besok kami bertiga hadir. Ya, hadir dan sekaligus kami bertanyakan ketika kemarin Pak Metro 1 ya Kapolda Metro Jaya mengatakan kami melakukan editing terhadap ijazah. Tidak ada satupun sama sekali yang melakukan editing terhadap ijazah. Ijazahnya itu Anda justru orang yang seharusnya layak tersangka, Pak. Anda yang mengupload yang pertama kan. Ini pasalnya kebetulan saya membuat undang-undang ini, membuat dapat diaksesnya atau mentransmisikan. Dia jelas yang mentransmisikan, bahkan dia membuat ijazah ini tanpa miring, tanpa tidak sesuai dengan aslinya. Itu adalah diancam di tangan. Dan ini adalah objek yang kami teliti, Dr. Ismail teliti, Dr. Tifa teliti. Dan ini diakui oleh dia, ini asli bahkan. Nah kalau dia mengakui asli padahal ini tidak asli, dia kena pasal 35, 32. Bukan kami sama sekali tidak melakukan editing apapun sekejap. Kalau ada misalnya kayak gini. Ini adalah hasil dari error level analysis. Ini adalah software yang bisa membuat atau mendeteksi sound. Dan memang orangnya tidak membuat bisa mendeteksi bahwa ijazah ini pernah direkayasa. Kalau direkayasa gambarnya jadi acak-adut seperti kanan, bahkan ketika lakukan analisis yang luminance gradient, teman-teman bisa lihat cap yang ada di foto ini itu tidak di atas cap. Ini ilmiah. Ya, ini bukan omong-omong, bukannya dia saja. Tapi kemudian ada pakar-pakar gabungan yang lain yang kemudian juga dipakai oleh kepolisian untuk kemudian menyatakan bahwa kami itu tidak ilmiah. Dan mereka tidak berani menerima tantangan kami berhabis secara ilmiah. Jadi itu tindakan hukum saya kira. Ada lagi apa itu seperti apa bang? Persiapan hari Kamis kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat yang sudah bersamai, sudah mendukung, dan saya terus terang melakukan kritik keras kepada dua lembaga. Yang pertama adalah MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, yang turut berkomentar penetapan TSK Roy Suryo dan kawan-kawan adalah sah. Saya bahkan bertanya, kemana kalian ketika ada pesantren yang rubuh ya waktu itu dan banyak korbannya? Nggak ada itu komentar apapun. Kemana kalian ketika ada korupsi di haji? Itu tugas dari MUI untuk berkomentar. Diam aja mereka. Ya, ketika ada mantan Menteri Agama, bekas Menteri Agama yang masih sudah diperiksa, sudah jelas-jelas di inisial kalau kejaksaan, tapi belum ada komentar. MUI komentar di situ, bukan MUI komentar soal penetapan TSK bagi ijazah Jokowi. Nggak ada itu. Yang kedua, GEM Indonesia, ya, gitu, si Sandan, ya. Mana dia ketika mahasiswa turun ke jalan dan meneriakkan tentang ketidakadilan bangsa? Kemana dia ketika waktu itu ada beberapa mahasiswa yang kemudian ditangkap? Nggak ada saya dengar suaranya. Ya, tiba-tiba sekarang dia berkomentar soal penetapan tersangka. Jadi menurut saya persiapannya insya Allah sudah benar, dan teman-teman media juga silakan nanti hadir di Polda Metro Jaya dan abadikan kalau ada juga provokasi-provokasi dari provokator yang rencananya saya dengar juga akan datang. Ya, kami hanya ingin menegakkan kejujuran dan kenegarawanan, tidak lain lain. Oke, terakhir mungkin lagi ada masih ada. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi di Polda Metro Jaya di Kamnek Unit 5. Oke ya, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Aswan, Polres Jakarta Selatan. Sebenarnya saya malas ya mengomentari Termul, itu saya paling malas. Tapi ingat ya, siapa tadi namanya? Andi Aswan. Itu orangnya. Saya sudah download bukti bahwa Anda mengatakan kami bukan teroris, tetapi teroris 3 kali di sebuah video. Wow. Siap-siap. Anda mau minta baikan dengan kami? Hubungi Mikael Sinaga. Kalau enggak, pasal berlapis ya, menuduh kami teroris, bukan teroris. Makanya jangan membuat singkatan ya yang membuat orang mendiskreditkan orang. Ini ilmuwan, Bro. Kau nulis paper, nulis buku aja nggak pernah. Ya. 3 kali Anda kena mengatakan kami teroris, bukan teroris. Kena kau. Tetapi kalau kau mau baikan, hubungi Mikael Sinaga sebelum kami laporkan. Oke, lanjut. Nah, kalau dari saya boleh saja dijadikan juru damai.
karena kita memang disuruh begitu ya oleh agama kita masing-masing. Tapi yang saya paling penting, saya ini berprofesi sebagai wartawan seperti kawan-kawan di sini, dan kita harus menjunjung tinggi etika profesi. Saya nggak tahu profesinya Andi Azwan itu apaan. Oh, diulang. Saya nggak tahu profesinya Andi Azwan itu apaan. Entah dia dapat duit dari mana untuk beli jas-jas mahal itu. Belakangan ini tiba-tiba jasnya mahal. Mahal loh. Oh ya, saya melihat-lihat mereknya lah sekali-sekali. Tiba-tiba bajunya mahal dan tasnya mahal. Ya, saya nggak tahu dia dapat dari mana. Tetapi yang paling penting, saya ini berprofesi wartawan sebagai wartawan utama, tersertifikasi di Dewan Pers, dan saya kemarin sudah berkonsultasi pada Dewan Pers, dan tunggu saja langkah kami berikutnya bahwa Andi Azwan dan siapa itu yang punya Masako channel itu yang kayak bumbu masak itu, Irjen. Irjen. Nah, kalau Irjen kan polisi, Oh, itu apa namanya? pangkat tinggi itu. Tapi yang satu ini saya nggak tahu namanya siapa. Nah, dia juga harus bersiap-siap. Dia telah memakai website Dewan Pers resmi, website resmi dari sebuah lembaga yang diakui oleh negara, dan dia permainkan lembaga negara itu untuk memainkan sebuah narasi politik bahwa saya bukan wartawan tersertifikasi. Jadi itu kelakuan-kelakuan yang tidak bermoral, cacat moral, dan cacat logika seperti itu kita harus hentikan. Anda yang merasa masih mendukung Bapak Jokowi, silakan mendukung dengan data-data ilmiah, tapi kelakuan seperti ini tidak akan tinggal diam. Kalau Bang Rismon disebut seperti tadi itu mau memberikan tangan untuk minta maaf, memberikan kesempatan untuk Anda minta maaf, tapi kalau profesi wartawan dilecehkan, saya tidak ada pintu maaf. Jadi ini dilakukan. Tidak ada pintu maaf dari saya. Untuk Andi Azwan dan si satu orang itu, Irjen, tidak ada pintu maaf. kapan dilakukan? Karena sudah melecehkan profesi wartawan yang mulia, pilar keempat demokrasi. Sekian. Bang, kemarin juga abang dikatakan pas sempat ada statement dia tersambung TPPU. Siapa ini? Andi Azwan. Andi Azwan, Ya, gitu. katanya dia TPPU dan itu Dia ada tuh statement dia dari tuh memang suka GR ya. GR. TPPU itu kan bisa tergoda payment apa gitu ya, promo payment unlimited gitu loh. Suka-suka kami dan kami tidak membicarakan Anda, gitu loh. Jangan gak usah GR banget itu para termul. Malas saya bahas termul. Tapi menurut kamu termul-termul ini gimana sih kan? Termul-termul ini gimana sih? Sampai ada bilang TPPU lah, bilang teroris lah. Kenapa Bang? Makanya mereka kan menggiring supaya kami dekat-dekat dengan teroris sehingga disebut teroris. Dalam sebuah video dia sebut 3 kali tuh teroris. Ya, itu pasalnya apa itu Bang kalau menyebut orang teroris Bang? Coba secara hukum. Secara hukum pasti perbuatan tidak menyenangkan, misalkan fitnah juga, apalagi itu Melecehkan profesi wartawan gimana? melecehkan profesi, semuanya ada pasal-pasal. Jelas sekarang ini bagaimana Bang Rismon dan Michael Sinaga ini menuntut upaya hukum. Sama kok, mirip-mirip kan kalau mereka ini kemudian dituntut dan diperkarakan oleh Bang Rismon dan Michael Sinaga, sama lah mereka akan di tahanan mana-mana, kalau jadi tahanan. Sama-sama pasalnya yang dikena ya fitnah juga kan. Jadi kita juga udah tahu negeri ini memang sudah rusak secara hukum, dan saya sebagai salah satu penegak hukum yang berharap tanggal 13 nanti ya, dengan fakta-fakta yang ada tidak terjadi benar. Itu yang paling fair. Tapi karena kita juga memaklumi bahwa hukum bisa dikendalikan oleh penguasa bangsa pertama itu, ya, bisa jadi apa yang tidak kita inginkan, apa yang tidak disaksikan oleh rakyat Indonesia akan terjadi. Maka tidak ada kesempatan atau perbuatan yang paling memungkinkan untuk ini betul melawan secara apapun itu, melawan secara hukum, politik dan secara politik. Oke, gitu Bang dulu. Rismon itu juga berarti terkait fitnah itu yang mengatakan kalau si Andi Azwan itu TPPU, berarti bukan mengatakan itu gitu. Udahlah, nggak usah GR, ya. Kami tidak membicarakan Anda dan Anda nggak usah GR, Ya. gitu loh. Saya mau fokus dulu karena level saya ini mantan presiden, bukan gubernurmu. Ya. Satu lagi, kemarin saat di Polres
juga mengatakan abang mau fitnah menuduh dia adalah keturunan PKI. Apa itu? Di mana itu? Berarti kita bisa buat laporan palsu dong, ya kan? Kalau mengatakan kami menuduh kami mengatakan dia PKI, ada termuli ini. Malas kita. Pesan-pesannya kan ada sekolah. Ngapain pesannya untuk dia? Nggak penting juga, karena apa, di persidangan juga dia nggak punya legal standing. Dia kan cuma tim horenya Pak Jokowi aja itu, ya, supaya nebeng nama orang beken gitu ya kan, nama Pak Jokowi, nama Mikael Sinaga biar makin beken dia. Tiba-tiba beli jas 2 juta. 2 juta. Oh, saya nggak tahu berapa juta lah. Kemarin saat rilis penetapan tersangka juga dia datang. Nah, dia datang, ya kan, mendukung. Ini apa sih legal standingnya, bingung saya. Apakah dia saudaranya Jokowi? Ya kan? Siapa sih dia gitu loh. Makanya saya diundang beberapa kali ke stasiun TV, malas ya. Karena lawannya termulu. Kecuali lebih pada show yang membuat rating tinggi, tetapi masyarakat tidak dapat informasi yang optimal gitu. Oke? Gitu ya. Jalannya lagi, ya kan? Itu adalah hak untuk pertanggungjawaban kami sebagai warga negara. Yang penting adalah polisi, kejaksaan, hukum, hakim dalam hal ini ya harus bertindak sesuai juga. Jangan sampai mereka menjadi institusi belian gitu ya, seperti itu. Kesannya terlalu buru-buru dok. Kemarin gelar perkara langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebetulnya kalau soal buru-buru atau enggak itu relatif. Cuma memang ada sebuah tipping point ya. Jadi dari rencana kami bertiga RRT untuk melanjutkan penelitian kami. Karena kalau soal ijazah Jokowi sudah final buat kami. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ijazah memang palsu. Nah kami kan sekarang bergerak untuk melakukan penelitian terhadap riwayat pendidikan kita. Kan itu yang mereka takuti kan? Ya, itu yang mereka takuti. Dan kemarin Mas Rai sudah mendahului untuk ke Australia. Lalu kami rencanakan mau ke Singapura bertemu dengan, dan sekaligus juga situs-situs di mana tempat Gibran klaim. Nah itu takut sekali mereka. Karena itu maka kami harus segera tersangkakan. Supaya apa? Supaya kami cegah tangkal ke luar negeri kan? Kalau tersangka nggak boleh. Oh iya, itu sebetulnya, dan membuat kami seakan-akan seperti kalau tinju itu di uppercut gitu ya, supaya kami takut dan segala macam. Sebetulnya kalau Anda bisa lihat, yang takut itu siapa? Yang takut ya Jokowi, bukan kami. Kami sih ya terus jalankan penelitian kami gitu. Ya, oke. Kemarin juga Wondra juga sempat menunjukkan sertifikat yang tidak dimiliki Gibran. Iya, itu kan kami sudah tahu dari data yang kami dapatkan dari sekian banyak saksi kan kami sudah tahu. Memang kami harus sebagai peneliti harus mengumpulkan data primer, yaitu kami harus datang ke tempatnya kan gitu. Nah itu yang dilakukan didahului oleh Mas Roy Suryo. Kami kan rencananya Desember mau ke Singapura untuk ketemu dengan beberapa saksi, kemudian ke Orchid Park Secondary School juga. Tapi ya setelah kami tersangka kan nggak bisa keluar. Nah itu sebenarnya tujuan mereka untuk menyibukkan kami dengan status tersangka ini dan membuat kami tidak bisa keluar. Tapi dok, ada feeling gak itu sebelumnya bakal begini dok? Oh seperti yang tadi saya sampaikan ya, mungkin nanti kan di record ya, bahwa saya ini kan ahli prediksi, saya seorang prediktor. Jadi dari sejak awal 30 April 2025 ketika laporan polisinya Jokowi, ya itu kan kami sudah tahu prediksinya itu seperti apa ya, seperti ini gitu ya. Jadi nanti kan pertemuan sesungguhnya itu kan di sidang. Ya udah, siapa aja dengan sini. Kalau dokter sudah mengetahui, ini logika saya sebagai Gibran. Kalau dokter sudah mengetahui akan ditetapkan sebagai tersangka, kenapa masih tetap akan lanjut? Nah itulah pejuang. Saya itu dari sejak April 2025 sudah tahu apa yang bakal terjadi dan apa yang kan sudah benchmarknya sudah ada. Kasus Bambang Sri, kasus Gus Nur, kasus segala macam aktivis dan yang dikriminalisasi itu kan benchmark, itu kan data bagi kami kan gitu. Jadi ya terus buktinya apa? Kami nggak takut kan? Kami nggak surut kan? Kami terus berjuang, kami terus meneruskan penelitian kami kan gitu. Jadi inilah yang menjadi sebetulnya edukasi bagi masyarakat. Kalau ada sebuah kejahatan, kalau ada sebuah ketidakbenaran, kita jangan diam aja. Kita harus maju untuk
memperjuangkan ini. Mungkin persiapannya pemeriksaan di hari Kamis seperti apa? Ya persiapannya tentu saja ya kami mempelajari pasal-pasal apa yang ditersangkakan kepada kami. Kemudian kami juga persiapan para penasihat hukum kami, timnya, tim squadnya, tim yang akan bertempur dengan bersama kami, tim yang akan jadi tim non litigasi dan sebagainya udah siap. Insya Allah sudah siap. Oke. Ya. Tadi juga Pak Risma juga mengatakan akan dia menghubungi juga menyampaikan dia tidak terima dituduh mengedit dan Jokowi. Nah ya itu juga fitnah luar biasa dan akan kami gugat ya kepolisiannya. Kalau justru bikin blunder untuk kemudian melakukan fitnah-fitnahan kepada kami, seharusnya mereka tuh nggak usah melakukan itu gitu. Oke, gitu ya. Berarti kan bukan laporan dari masyarakat, tapi dari kepolisian statement. Oh ya kita bertiga akan melakukan gugatan kepada Gibran ya. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Ya. Misalnya kemungkinan terburuk Satu ya. masuk dalam diri. Gak ada masalah. Itu bukan sebuah kemungkinan yang terburuk. Yang takut di penjara itu ada satu orang. Namanya Jokowi. Kami nggak takut. Kami tidak takut. Satu dari saya. Berbahagialah orang yang benar beranianya karena mereka adalah penghuni surga. Amin. Ya. Pesan-pesannya buat Jokowi dan Gibran Ya, jadi bukan hanya kepada Jokowi, bukan hanya kepada Gibran, tapi lebih penting adalah kepada rakyat Indonesia. Kita sudah mengawali perjuangan ini. Kita sudah mengawali perang besar ini, perang terbesar selama 80 tahun ini. Maka saya mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Anda yang cerdas, para akademisi, para ilmuwan, para orang-orang yang punya hati, punya pikiran yang cerdas, ayo kita terus bersama-sama melanjutkan perjuangan ini untuk menegakkan kebenaran, untuk membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini di masa depan yang lebih baik. Jangan diam saja. Terutama para ilmuwan, orang-orang yang cerdas. Kalau Anda diam saja, Anda melihat ketidakbenaran dengan diam saja, Anda setan bisu. Jangan pernah mau jadi setan bisu. Bergeraklah, berjuanglah. Negara ini sudah diambang bencana oleh satu orang yang sangat rakus, yang sangat biadab. Berarti tidak ada alasan sambut datang dari kami. Nggak ada. Akan siap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa nikman nasir. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Saya hanyalah alatnya, saya hanya wasilahnya. Ya, Tapi satu lagi tadi saya lupa. Bukti-bukti apa aja, kayak berkas apa aja akan dibawa nanti jantan. Oh ya, itu buku Jokowi White Paper jelas ya, 700 halaman. Dengan segala macam barang bukti yang sudah kami siapkan, saksi-saksi sudah kami siapkan. Ada ratusan saksi yang kami sudah siapkan. Terima kasih. Sama-sama. Aku boleh